Gimana sih orang mau makan sahur? Assalamualaikum Habib. Nah, kebetulan dari tadi nyariin. Nyariin Ini saya? iya, mau sahur. Serius, tapi saya mau nanya. Pesanan aku belum datang dari tadi. Serius, Ini udah Beb? mau sahur soalnya. Tapi Habib bantu aku dulu deh ya. Jadi Apa? nanti kalau misalnya aku sudah mendapatkan jawaban, nanti aku liatin ke dapur makanannya Habib udah sampai mana gitu ya. Ya udah deh, cepet-cepet deh. Oke. Jadi Bib, ini kan momennya udah hampir Lebaran. Kan kita harus bayar zakat ya Bib ya. Terus aku lihat kayak ada tulisan-tulisan gitu loh di jalan, kayak ada promo-promo, bukan promo-promo, kayak iklan-iklan zakat online gitu. Boleh emang bayar zakat online Bib? Nah, gini ya. Membayar zakat Iya. secara online itu boleh. Tapi harus hati-hati. Karena? Apalagi dalam konteks zakat fitrah Iya, yang akan kita selenggarakan nih pas Lebaran. iya. Hati-hatinya dalam artian pastikan orang yang kita percaya untuk menyalurkan zakat kita itu adalah orang atau lembaga yang kompeten. Oh. Kalau orang kalau bisa kita abang-abang ya, kenal Bib, ya, kayak gitu. dia seorang kiai, seorang habib, Iya. seorang guru yang kita tahu memang ilmunya mumpuni dan Iya. kemudian amanah. Begitu juga lembaganya, pastikan yang jelas karena harus ada akad. Iya, kayak ijab kabul gitu kan ijab ya Bib ya. kabulnya. Terus dia harus ngerti agama. Jangan sampai zakat fitrah kita ditumpuk Oh. sampai ngelewati hari Lebaran. Maka Nggak boleh ya, Bib, nggak itu ya? boleh. Bahkan ngelewati waktu kita sholat Lebaran, sholat Id aja itu udah makruh menurut para ulama. Yang paling utama itu adalah sebelum sholat Id. Oh. Yang boleh dari awal Ramadan udah boleh. Kalau misalnya wah khawatir nih soalnya pas Id nanti harus di perjalanan saat mudik, ya udah Iya. dikeluarin dulu misalnya. Boleh. Nah, dia harus tahu waktu, harus tahu perwakilannya, harus tahu siapa yang berhak dan lain sebagainya. Tapi pokoknya intinya boleh ya Bib, asalkan di Intinya lembaga boleh. yang kompeten, yang Di memang sudah terpercaya, apalagi kalau kita kenal lebih baik ya. Bener. Oh gitu. Wah, jadi pikir-pikir lagi. Tapi kalau misalnya saya nih, oke deh ya udah saya mau datang aja deh ke lembaga atau yang menyalurkan zakat biar lebih afdol saya datang gitu. Sekalian deh saya mau zakat untuk orang tua saya juga gitu misalnya Bib. Iya. Jadi kayak saya yang bayarin juga deh, saya yang tanggung zakatnya gitu. Boleh Bib? Itu boleh. Malah itu satu kemuliaan bagi seorang anak. Termasuk orang tua yang membayarkan zakat anaknya meskipun anaknya udah kaya. Oh, Misal, boleh ya Bib. boleh. Jadi itu balik-balik itu boleh ya? Boleh, asalkan izin dulu Sama? yang bersangkutan, orang tua kepada anaknya atau anak kepada orang tuanya. Pak, Bu, saya gak bayarin ya zakatnya, bayar sendiri ya. Enggak, maksudnya Pak, Bu, saya Mau bayarin bayarin. zakatnya. Iya. Oh, iya. Harus diizinkan. Kecuali orang tua kita sudah udah pikun gitu, udah gak bisa dimintain izin, ya udah kita Nggak apa-apa, bayar. kita Atau anak langsung yang masih aja. kecil Oh, gitu, iya. masih belum ngerti apa-apa, maka ya udah zakatnya dikeluarin aja, zakat fitrahnya. Berarti anak-anak aku orang tuanya yang bayarin dong ya Bib ya? Orang tuanya. Dan kalau anak-anak ya gak usah izin, gak usah. Oh izin dulu, mau saya bayarin ya? Ya kali Enggak. anak aku mau bayar sendiri kali Bib, kan meringankan Mungkin. orang tua ya. Mungkin, Bisa nggak ya. apa-apa. Sekaligus itu jadi edukasi kan buat anak-anak kan. Iya sih. Kalau bisa anak-anak tuh diajarin membayar zakat, membayar infak, memberi sedekah dari kecil sedini mungkin. Supaya kepupuk ya Bib ya? Iya, agak jadi habit. Iya benar. Karena kalau nggak jadi habit, zakat yang kamu keluarkan 1 juta saat ini setara dengan zakat yang kamu keluarkan 100 rupiah saat kamu kecil. Karena hartamu saat kecil ya segitu. Iya betul. Persentasenya Iya, tuh iya. sama gitu. Dan juga orang kalau udah gak biasa berbagi kepada yang lain, ya udah akan berat nanti. Makanya dipupuk sedari kecil. Nah, berarti kriteria orang yang harus mengeluarkan zakat dan yang menerima zakat itu siapa aja dong, Bib? Nah, kalau yang harus mengeluarkan zakat fitrah ya, Iya. itu adalah seorang muslim Ya. yang dia
memiliki makanan pokok di hari Lebaran, baik siang hari maupun malam hari. Memiliki makanan pokok. Jadi cukup gitu ya? Iya, dia berkecukupan lah ya. Okay. Maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa orang yang membutuhkan? Itu diabadikan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Siapa saja mereka, ada 8 golongan yang disebut sebagai mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Miskin itu yang mau dimakan nggak ada atau susah tapi masih punya tempat mukim. Tapi kalau fakir ini udah nggak punya tempat mukim. Tempat tinggal. Iya, tempat tinggal udah di jalanan, anak jalanan lah ya, atau orang di jalanan. Iya. Kemudian yang ketiga adalah budak. Cuman budak kan sekarang nggak ada. Iya, baru mulai budak korporat nggak termasuk. Iya. Oh, nggak masuk ya? Nggak termasuk budak korporat. Itu hanya istilah ya, Bib? Istilah doang. Jadi zaman dulu, sekarang nggak ada. Iya. Kemudian yang keempat adalah amil. Amil zakat. Amil 9 bulan. Aduh, amil 9. Amil. Amil itu maksudnya panitia zakat. Oh. Panitia zakat itu berhak. Kemudian yang kelima itu adalah orang yang punya utang. Lah saya punya utang KPR, Bib. Iya, tapi enggak kan. Itu mah KPR ya? utang bukan buat kebutuhan pokok kan. KPR utang rumah yang keberapa? Ke-7. Minta zakat. Ya Allah, padahal dalam hati udah kayak alhamdulillah aku bisa nerima zakat. Enggak ya ternyata ya. Oh. Terus nah kalau yang ke-6 nih mungkin. Apa tuh? Mu'alaf. Alhamdulillah saya udah Islam dari kecil sih ya. Berarti Mas Deddy Corbuzier bisa. Kan baru masuk Islam mu'alaf. Bisa sih, tapi dia kan duitnya udah banyak. Ngapain dizakatin lagi? Jadi cari mu'alaf yang lain gitu ya? Iya, yang imannya masih tipis. Deddy mah sering podcast sama gua, jadi imannya udah bagus lah ya. Mas Deddy sorry nggak bisa dapat zakat berarti. Iya, kecuali nanti kalau ada jenis zakat tertentu yang itu kaitannya dengan zakat rambut, boleh tuh kasih. Dia fakir rambut tuh. Itu betul. Fakir rambut. Itu udah paling pol banget tuh fakir itu kayaknya ya. Bukan aku yang ngomong loh, yang ngomong Habib Jafar loh. Yang ke-7 itu yang ke-7 udah apa sih? Iya sih kayaknya yang ke-7. Fakir, miskin, terus budak, amil, mu'alaf. 6, Bib. Udah 6. Sekarang yang ke-6. Oh, yang ke-6. Iya. Yang ke-6 itu orang yang berjihad di jalan Allah. Utang belum ya tadi? Orang yang utang ini berarti yang terakhir. Yang ke-7 itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Oh. Nah, kayak pendakwah. Tapi kalau aku kan udah ada dari Metro TV. Keren banget udah ada, jadi nggak perlu nggak usah. Iya, alhamdulillah kan. Udah cukup ya, Bib. Iya, karena Rasul ngajarkan kalau bisa tangan di atas, jangan tangan di bawah. Makanya kita kan sempet tuh ngobrolin soal orang yang bekerja dengan giat untuk menghindarkan diri agar tangannya nggak di bawah. Iya. Maka dia itu sedang berjihad di jalan Allah fisabilillah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Tapi perjalanan yang bukan untuk maksiat. Liburan, aku liburan bisa dapat zakat. Bukan kayak sekolah gitu. Kemudian dia kekurangan bekal. Anak kos kali, Bib. Anak kos yang merantau gitu bisa dong, Bib ya. Bener, yang lagi merantau, anak rantau gitu kan. Jadi itu mereka dikasih tuh zakat. Bagus banget, Bib. Pembicaraan kita kali ini sangat berbobot. Berarti Habib harus duduk di sini lebih lama lagi biar teman-teman ngaji yang mau tanya bisa mendapatkan jawaban. Sahur tapi aman ya? Ya aman, kan habis dari sini Habib tinggal pulang. Ya kan? Nanti ya teman-teman ngaji ya, kita ketemu lagi di pertanyaan-pertanyaan kalian, pokoknya bakal dijawab sama Habib Jafar. Nah, ini pertanyaannya sudah datang dari teman-teman ngaji. Kirain sahurnya udah datang. Belum, Bib. Di sini memang diuji kesabaran. Makanya nanti mau ganti nama restorannya Restoran Sabar. Nih, Bib, tadi pas banget Habib kan sempat ngomong kalau kita mau zakat itu
utamakan orang-orang yang terdekat kita dulu gitu, jangan kayak jauh-jauh ke sana kemari gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari okasan.mil. Apa boleh zakat fitrah untuk orang tua sendiri kalau keadaan beliau itu tergolong wajib dizakati? Aku tanya balik deh. Kalau kamu punya duit sampai wajib berzakat, Iya. kok bisa orang tuamu itu sampai menjadi orang yang berhak dizakati? Kok bisa Okasan? Lah kan jadi aku yang berasa bersalah ini bertanya kayak begini. Gimana iya sih juga baktinya sih, kita bener kepada juga. orang tua kok dibiarin tuh orang tua sampai berhak menerima zakat padahal kita berhak mengeluarkan zakat. Artinya kan kita kaya, dia miskin. Okasan, ingat surga di telapak kaki ibu. Jangan sampai orang tua masuk golongan yang wajib dizakati. Iya bener Pak. Makanya dalam madhab Syafi'i, keluarga itu adalah orang yang berhak dan paling berhak menerima zakat kita, infak kita, sedekah kita. Tapi asalkan itu bukan keluarga yang seharusnya dia dinafkahi oleh kita. Jadi kayak apa ya, sepupu kita. Kalau orang tua mah udah kayak kewajiban nggak sih makanya, gitu ya, Bib, kalau ya? orang tua itu sudah seharusnya kita yang nafkahi dia. Oh, Okasan, sekali lagi dengar apa kata Habib ya Okasan ya. Oke lah. Karena gitu kan doa kita, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Robbi firli wali walidayya warhamhuma, dan berikanlah rahmat kepada keduanya kama rabbayani shaghira, seperti mereka memberikan kasih sayangnya kepada kita ketika kita kecil. Nah, ketika mereka sudah tua, seharusnya kita sebagai wujud pelaksanaan dari doa ini memberikan kasih sayang kita kepada orang tua kita. Bukan cuma nafkah, malah diajak jalan-jalan, healing, biar orang tua happy. Iya kan, gitu healing ya, sama temen. Iya, orang tua di rumah. Sama grup WhatsApp, sama kantor, apa kerabat kantor dan lain sebagainya. Ya, oke Bib, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih berbobot ya. Mudah-mudahan tidak salah memilih pertanyaan lagi nih ya. Dari Afifah_Faha. Bib, gimana ketentuan zakat pada harta yang diinvestasikan di persahaman? Cakep ini pertanyaannya ya Bib ya. Iya. Nih, jadi investasi dan saham adalah termasuk harta yang wajib dizakati oleh seorang yang melakukannya. Zakatnya seperti apa? Zakatnya adalah ya ketika sudah sampai pada batas yang wajib dizakati, maka dia harus dikeluarkan ketika sudah 1 tahun 2,5%. Jadi tetap mau saham, mau investasi, asalkan syar'i ya. Jangan main saham, main investasi gak jelas, haram. Iya kan? Mereka dizakatin biar jadi halal. Iya, gak bisa mah. Allah itu gak bisa, ya? indah dan hanya menerima segala sesuatu yang indah. Allah baik, hanya menerima sesuatu yang baik. Jangan, wah disakati biar bersih, gak ada mah. Zakat itu untuk membersihkan harta yang halal. Kalau yang haram mah bukan dizakatin, dibalikin tuh. Iya juga. Yang berhak. Kali bisa gitu Bib ya. Pokoknya apapun bentuknya, sampai ke kalau kita punya kayak emas, logam mulia atau segala macam, semua harus dizakatin juga ya Bib. Iya, semua itu wajib dizakati. Karena itu setiap orang harus tahu tentang zakat nih, biar jangan sampai dia nanti, lah mana lo kok nggak ngeluarin zakat? Wah, saya nggak tahu ya Allah, nggak ada. Iya betul. Harus tahu tuh bab zakat tuh harus dipelajari. Kecuali bab haji, kita belum punya kesempatan berangkat haji, nggak belajar dulu nggak apa-apa. Karena zakat itu setahu saya tuh kayak hukumnya wajib sama kayak sholat gitu nggak sih Bib? Tahu dari mana? Salah lagi. Iya benar. Bener ya. Ngejebak kan takut ya. Tahu-tahu salah kita ngomong gimana kedudukan nih? Sholat itu menjadi sangat mulia sehingga perintah itu langsung diterima oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj, karena di dalamnya ada semua rukun Islam. Di sholat ada syahadat, baca syahadat. Di sholat ada puasa, kan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Iya betul. Di sholat ada zakat waktu kepada Allah. Iya betul. Di sholat ada haji karena menghadap ke Ka'bah. Oh iya juga ya. Dan kalau zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. Tapi kalau sholat
mau sakit, mau dalam perjalanan, wajib tetap sholat. Amin ya Robbal Alamin. Emang kalau ngobrol sama Habib tuh selalu mendapatkan ketenangan batin, jiwa, Aku juga raga begitu. gitu. Tiap ngobrol sama Mbak Gina selalu mendapatkan kelaparan. Tenang Bib, pokoknya kuncinya kan sabar. Teman-teman ngaji di sini kan selalu menginginkan apalagi nih informasi-informasi yang bisa mencerahkan hati dan pikiran gitu kan. Bener ya teman-teman ngaji, makanya tetap di ruang ngaji karena masih ada. Habis ini sama Habib Jafar ya kan? Aduh. Tuh kan Bib, banyak banget yang nanyain, apalagi biasanya kalau seputar zakat gini kan orang-orang tuh kayak Tidak semangat. enggak dong, kayak butuh pemahaman lebih, takut-takut salah kan mengeluarkan zakatnya Benar. gitu. Nah ini ada pertanyaan nih Bib ya, dari sunrise.rh. Oh, berarti dia kalau maghrib doang kan sunrise. Kalau pagi doang dong Bib, kan kalau sore sunset, Sunset. iya kan? Iya. Ini lagi ngerjain apa gimana nih, pagi-pagi banget nih otak kita disuruh mikir ya. Nih Bib mau tanya, kalau harta penghasilan itu kan harus disisihkan ya untuk zakat. Apa boleh jika harta untuk zakatnya itu kita bagikan dengan cara giveaway? Iya. Zaman now Bib, apa-apa giveaway ya Iya, kan? zakat giveaway ya. Iya. Iya. Nanti surganya juga giveaway. Belum tentu kita dapat tuh, diundi dulu tuh. Iya benar juga ya. Karena zakat itu bedanya dengan infak. Iya. Zakat itu kewajiban kita, infak itu sunnah. Iya. Dan zakat itu jelas siapa yang menerimanya. Infak bisa siapa Terserah aja. ya. Jadi gimana mau di-giveawayin kalau yang dapat ternyata tidak memenuhi 8 dari Iya, orang yang betul. wajib menerima zakat, mustahik, gimana dong? Iya betul. Kalau orang pura-pura kayak nggak mampu atau Iya. pura-pura jadi fakir atau miskin tapi ternyata enggak Iya, gitu lagian ya. giveaway kan biasanya berdasarkan komentar terpopuler. Iya. Padahal yang berhak menerima zakat bukan, tidak ada golongan ke-9 yang komentarnya paling populer, nggak ada tuh. Atau berdasarkan kayak feeling aja pengen Iya, yang ini gitu. nggak ada tuh. Nggak bisa ya. Tidak termasuk 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Makanya kalau zakat tuh hati-hati. Ternyata susah-susah gampang ya Bi perkara zakat ini ya. Nggak susah sebenarnya, gampang. Cuman karena kita baru belajar ya. Iya kali ya. Makanya kata Imam Ghazali, belajar agama itu wajib. Karena agama itu adalah sesuatu yang akan kita jalankan setiap harinya. Betul itu Nah, Bib. kalau belajar yang lain kayak dokter, Iya. itu fardu kifayah. Kewajiban yang gugur kalau sudah ada yang melakukannya. Kayak di sini kan aku sama Mbak Gina. Mbak Iya. Gina dokter, ya udah. Ntar kalau aku sakit ke Mbak Gina. Tapi lagi nggak jadi dokter kalau sekarang Bib. Nanti pas jadi dokter. Oh, Tapi nanti walaupun susah ya, diminta makan sahur aja susah ya. Lagi diminta. Sindir terus kayaknya ya. Ada pertanyaan lagi Bib. Oke. Lupakan sejenak perkara makan. Makan Oke. itu kan bisa nanti ya Bib ya. Iya. Tapi kalau Nggak bisa ini nanti untuk kalau udah- menjawab teman-teman ngaji itu Kalau ada udah azan nggak bisa. Ya berarti besok kan masih bisa puasa sahur lagi Bib. Ya kan? Ada pertanyaan lagi nih Bib Iya. ya. Dari Miraj Dwi Hayati. Haram dong. Miras itu Bib. Oh, Iya. Ini miraj. Miraj, iya. Jika seseorang sudah ada niatan untuk berzakat, ternyata belum zakatnya ditunain, tiba-tiba dia jatuh miskin, alias nggak punya apa-apa lagi. Terus harus gimana dong, Bib? Apakah orang tersebut harus tetap menunaikan zakat? Kalau dia sudah memiliki harta itu secara haul. Haul itu apa? 1 tahun. Iya. Tolak ukurnya 1 tahun dari mana? Kalender yang berdasarkan Komariah, Hijriah. Karena kan Masehi dan Hijriah Iya, kan beda. iya. Nah, kalau udah 1 tahun maka harus dikeluarkan zakat. Ya udah nggak punya apa-apa lagi, Bib. Ya saat punya seharusnya disisihkan. Oh. Karena itu kalau udah harta 1 tahun dia wajib dizakatkan. Kalau ketunda-tunda akhirnya jatuh miskin, kewajiban itu sudah melekat kepada kita. Ya, jadi ada istilahnya kayak lebih baik kayak kita menabung aja dulu gitu sebelum kita jatuh miskin, kayak udah prepare nih, udah punya tabungan untuk berzakat gitu. Dan zakat itu gak kira bikin miskin. Karenanya kalau kita pengen lebih kaya lagi, lebih Iya. berkah lagi, kata Allah, la in syakartum la azidannakum, bersyukur dengan berzakat. Dan zakat itu bukan bentuk syukur
Itu kewajiban. Kalau bisa sedekah, infak dan lain Itu sebagainya. diperbanyak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fafirru ilallah. Semua urusan ibadah kepada Allah khususnya fafirru, lekas. Oh. Udah punya uang untuk daftar haji, gak daftar-daftar. Akhirnya Iya. habis duit. Betul. Udah punya duit untuk mau disedekain, ditunda-tunda. Nggak Akhirnya jadi habis. nggak jadi. Fafirru ilallah, bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah. Azan, kalau lagi nggak melakukan kerjaan apapun, langsung sholat. Jangan leye-leye dulu Iya. nonton drakor dulu, tanggung dikit lagi gitu. Jangan ya itu. Bib ya. Iya benar. Oh, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Benar. Jadi kalau kayak gini nih hukumnya tetap wajib berarti Bib harus Benar. bayar zakat Iya. ya. Nah berarti sekarang kita bagi-bagi hadiah dulu buat teman ngaji yang sudah beruntung tadi. Pertanyaannya, selamat untuk Afifah_Faha dan juga Faha atas apa Faha bawah? Aduh. Jadi Astagfirullahaladzim ya Allah. Dan juga Miraj Dwi_Hayati, masing-masing mendapatkan keberkahan Ramadan, dapat Rp500.000. Jangan lupa dipotong pajak ya. Mudah-mudahan teman-teman ngaji semuanya selain terhibur juga bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita ya Bib ya. Benar. Dan jangan lupa untuk selalu saksikan Ruang Ngaji hanya di Metro TV jam 3 pagi bersama saya dan juga Habib Jafar. Sekarang kita pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,